كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. Kegiatan kita ini mudah-mudahan berkabul sebagai amal ibadah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan warahmatullahi wabarakatuh. Sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah al-Musani wa sallam. Pemerintah akan kita berdoa tentang bangsa kita tunggu-tunggu yang sudah Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bi ni'matil Islam ala ni'matil iman ala ni'matil ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala bunatihi sayyidatina Fatimah Zahra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Aziz bismillahirrahmanirrahim. Amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula muliaken Bapak Kiai Natik beserta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Yang kula muliaken Pak Ustaz sinten Kiai sinten iki? Kok ganteng. Ya. Sama jenenge gowa ya. Model. Kiai Muhammad Chandra. Tadi itu di Jawa di Budi. Kalimantan Selatan. Yang berang luar di bawah ini. Bisa bahasa bisa. Bahasa Jawa bisa. Bahasa Jawa bisa. Ngerti ya. Inggris. Oke, baik saya ulang. Ini bahasa apa ini? Indonesia ya. Alhamdulillah yang kemuliakan para asatid, para bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita sore hari ini diingatkan sama Pak Kiai Natik. Saya sudah 3 kali ke sini. Saya dulu ingat saya ke sini itu masih saya ingat dan ini buatan beli pohon-pohon dingin. Belum tunai ya. Pohon tunainya belum ada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pengajian umum jadi baiat thariqah dan pengajian umum. Ini sudah dibaiat semua sama Kiai. Sebagian yang sudah dibaiat maupun belum dibaiat karena pengajian thariqah, saya akan ngaji thariqah. Nah, kalau saya kan sampai udah dibaiat, saya ngajinya bukan thariqah sampai bingung. Bukan bingung kok, ibarat itu apa ya, nggak pas ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah thariqah berarti sudah diajarkan mengingat Allah ya, sudah diajarkan oleh seorang mursyid ia belum beriman supaya ingat Gusti. Kapan kita ingat Gusti Allah? Kalau istighfar toh iya telat, kalau sholat toh ya enggak. Kita kembali dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, kalimatnya kecuali untuk beribadah. Apa? Pokok pangkal ibadah itu adalah menyembah kepada Allah. Menyembah Allah yang bagaimana? Tentunya dengan cara memujinya, dengan memuji Allah. Makanya di Al-Quran kalimatnya Bismillah, dengan menyebut nama Allah ya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Jadi intinya orang belajar thariqah itu sebenarnya
disuruh oleh seorang guru, seorang mursyid dibimbing untuk selalu mengingat Allah. Kapan mengingat Allah? Kalimatnya di Al-Quran tadi, kecuali untuk beribadah. Berarti kita ini supaya selalu mengingat Allah dalam setiap nafas yang keluar masuk. Ini berusaha di rumah begini. Kalau yang mengajarkan itu memang seorang mursyid yang diridhoi oleh Allah, beliau menyampaikan ilmu dengan hati yang mengingat Allah, yang mendengarkan juga mengingat Allah, ketemu. Ibarat, nah itu tuh. Coba tak tutup di sini, nggak bisa aku ya, jatuh. Jadi mohon bapak-bapak yang belum diajari zikir, ya karena ya Yusman belum datang, insyaallah mungkin bulan atau gimana beliau sakit capek ya, karena mau ada acara hallnya siap juga berjalan. Jadi sebenarnya mengingat Allah sejak kapan? Sejak Allah sebelum ciptakan dunia seisinya. Sejak pertama kali Allah ciptakan nurnya Rasulullah Muhammad SAW, nur itu sudah bertasbih. Nur itu sudah mengingat Allah. Allah sudah berpikir kepada Allah SWT. Makanya setelah Allah ciptakan nurnya Rasulullah SAW, lalu Allah ciptakan malaikat. Malaikat mengikuti, juga bertasbih mengingat Allah. Mestinya kita ini lebih dari itu. Karena apa? Kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW cikal bakalnya nurnya sudah bertasbih. Nah kita ini diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW ke sahabat, tabi'in, ulama, untuk supaya selalu ingat Allah. Itu namanya thariqah, jalan menuju kepada Allah itu ada dua, lahir dan batin. Lahir itu dengan sholat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Berarti tadi mulai lewat malahan sudah berjalan, namanya Islam. Kita yakini dalam hati, ya saya bahas yang lahir dulu. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, isinya semua satu, mengagungkan Allah. Walaupun caranya berbeda di dalam sholat, di dalam beribadah kepada Allah. Contohnya ibadah sholat, diawali takbir itu dengan salam. Bagaimana sholat itu? Doanya semua mohon memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah di Al-Quran berfirman, Inna sholata li dzikri. Sholatlah untuk mengingat Allah. Makanya supaya bagaimana? Supaya kita di sholat, supaya mudah mengingat Allah, ulama bikin satu majelis namanya majelis thariqah, yaitu diajarkan rumah depan jenengan supaya selalu mengingat Allah. Ketika jenengan duduk berdiri, ya, lalu minum misalnya, mengingat Allah. Ketika sholat, nah itu mengingat Allah. Ini sholat. Makanya kalau pertanyaannya, bagaimana orang yang sholat tadi mengingat Allah? Itu namanya seperti apa? Gelas tanpa air, ya kan? Ada lahirnya saja, gerakannya saja, tetapi nggak ada isinya. Isinya itu di hatinya mengingat Allah. Allah yang benar, yang bisa diminum, bisa dirasakan ilah. Makanya para jamaah yang saya muliakan, kalau ada gelas tanpa air, apa yang diminum? Nggak enak jadinya. Makanya kalau yang terjadi di sekarang ini di mana-mana ya, di Indonesia, Jakarta itu banyak DPR ya. Apa itu? Apa yang kemarin itu duit masjid 120-30 miliar dipanen. Gara-gara apa? Ibarat gelas tanpa isi. Dia Islam, dia iman, tapi gak ada isinya. Jadi gak ada takutnya pada Allah SWT. Bahkan kapan tahun berapa itu? Quran dimakan, dikorupsi, bener kan? Islam ada seperti ini. Seringkali orang bilang sama saya, Pak Ustaz, gimana Pak Haji kok seperti itu, Pak Haji Ustaz kok seperti itu. Maaf minta jadi juga di Jombang, mudah-mudahan kita tidak, Allah bukan membimbing. Apa Quran pesantren di kalau repot mana ini terjadi. Ini zaman sudah tua. Maka kalau hatinya ibarat kalau nggak ada isinya, sholatnya seperti ini tadi nggak ada isinya, ringan. Islam dia iman mengaji ringan, nggak ada tempatnya, nggak ada zikirnya bersama-sama. Makanya syukurlah panjenengan pada Allah SWT dikirim masih orang ulama yang berulama Usman untuk diajarkan hati sebagai Allah SWT.
Memang saya lihat, saya itu baru udah hampir 10 tahun, 9 tahun. Baru tahun ini saya diajak Pak Nadirin ziarah ke makamnya raja-raja Pagar baru yang ada di kota. Ternyata semuanya wali semuanya. Ternyata beliau orang Toriko semuanya. Makanya kalau Pekanbaru disebut kota surga, bahas akal benar, karena pimpinannya dulu orang-orang tasawuf, orang-orang Toriko, orang-orang yang hatinya bertasbih kepada Allah Taala. Para hadirin yang saya muliakan, lalu yang kedua, zakat. Orang zakat pun walaupun gerakannya itu baca kali sholat di awal takbir dulu dengan sholat salat zakat, mengeluarkan beras untuk apa? Untuk mengagungkan Allah karena taat pada Allah. Berasnya beras biasa, tetapi nilainya bukan berasnya, tapi mengagungkan Allah. Karena apa? Karena ada ketaatan kepada Allah. Makanya Islam itu harus dengan iman. Islam itu diucapkan, iman dia diyakini. Menghidupkan Islam dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, lahir semuanya. Menghidupkan iman bagaimana? Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan menghidupkan keduanya, Islam dan iman, seperti gelas ada airnya, mantap. Goyang-goyang, nggak goyang, coba ini ringan, nggak ada. Coba dikuang airnya, gampang goyang. Ya, saya jadi ingat Pak Abu Hurairah pernah ceramah, beliau cerita waktu itu musim SDSB tahun berapa ini? Ya, SDSB yang Pak Arto. Orang-orang di saya pengajian, mau nggak saya ceritakan daerahnya, dikasih tahu bahwa hal itu orang tombok ya, orang membeli apa itu? Podcast itu adalah haram. Ya mau mantu, ya jangan. Begitu pulang saya lihat kodok mampir sama podcast. Itu tadi, sebetulnya saya memang kiai pulangnya kan agak telat. Setelah makan dulu santai pulang. Ternyata jamaahnya pakai kopi, masih pakai baju. Mampir di podcast. Itu tadi saya katakan, Islamnya tidak dikuati dengan imannya. Islamnya tidak dikuati dengan keimanan, kekokohan hatinya. Cuma sholat, zakat, puasa, haji kepala perampok nggak ada. Iya, ketangkap kapan pokoknya ada pokoknya. Kepala perampok, nanggawan lah, perampok ya, maling juga banyak sih. Jadi para jamaah yang saya muliakan, yang namanya Islam itu adalah perbuatan lahir. Semua seluruh Islam ini dijalani dengan mengagungkan Allah SWT. Tapi kalau hatinya ini keimanannya tidak dihidupkan, berat. Ibarat kapal itu tidak ada isinya, kombang kambing. Lalu kalau ada kapal ada muatannya, ya muatan sudah standar dengan ukurannya masing-masing, ada nakodanya. Apa nakodanya? Ilmu itu menjadikan pengertian. Menggok kanan kiri itu ilmunya. Makanya hadis Rasulullah, likulli syai'in miftakul jannah al-ilmu. Ada kapalnya, ada muatannya, nggak ada nakodanya. Ya nggak tahu kan jalannya kemana, nggak tahu. Ada nakodanya. Apa nakodanya? Ilmu. Penting ngaji itu. Sampai Allah sendiri di Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetap memberi peringatan, tetap ngaji yo. Bahasa Jawa gitu. Tetap beri peringatan, tetap beri pengajian. Siapa orang mukmin? Karena itu berguna bagi orang-orang mukmin. Karena ilmu itu berguna bagi orang mukmin. Orang mukmin pasti suruh ngaji loh. Suruh ngaji. Bagaimana orang mukmin ciri-cirinya? Di dalam Al-Quran kalau salah surat ayat 18, juz 18, ya ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ciri-ciri orang mukmin itu salatnya khusyuk. Salatnya khusyuk. Bagaimana salatnya khusyuk itu? Diawali takbir, ya, ditutup dengan salam, maksudnya dengan bacaan doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, dengan gerakan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Hatinya khusyuk, hatinya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang mukmin masih disuruh ngaji. Oleh Allah disuruh. Gak tahu tanggung Gusti Allah bilang.
di atas jalan bermanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Dan tetap memberi peringatan dan memberi nasihat. Karena nasihat itu berguna bagi orang-orang mukmin. Sangat. Karena itulah para bapak ibu yang saya muliakan, ya, sampean yang telah diajari, yang telah dijajahi tariqah, jangan selalu sholat wiridan suwen. Ya makan, duduk, berdiri, ke samping, ke WC, ke toilet, selalu ingat Allah SWT. Itu namanya tariqah. Hadirin bapak ibu yang saya muliakan, semua amal ibadah itu ada batas-batasnya, kecuali ingat kepada Allah. Contohnya sholat, ini selama asar, antara asar dan maghrib nggak boleh sholat sunnah, nggak ada, makanya pas asar nggak ada. Setelah subuh nggak boleh sholat sunnah. Pas matahari di kepala nggak boleh sholat juga. Batas berarti ya. Orang sholat ada batasnya lagi. Batasnya yaitu nggak harus suci nasi, nggak boleh dibatasi. Haid nggak boleh. Orang zakat fitrah boleh dikeluarkannya wajib fitrahnya atau zakat mau, kalau zakat mau bebas. Ada batasnya apa itu? Ketika datang Ramadan sampai setelah sholat id, lo berpendapat ada yang mengatakan sholat dulu itu sudah tidak sah kalau mengeluarkan zakat fitrah. Berarti ada apa? Orang puasa Ramadan ada batasnya, hanya bisa dilakukan puasa Ramadan yaitu di bulan Ramadan mulai yaitu 1 Syawal, 1 Ramadan sampai 1 Syawal habis. Buat Ramadan. Lalu ibadah haji hanya bisa dijalankan di bulan Dzulhijjah, yaitu bulan haji. Nggak boleh bulan Syawal haji, nggak boleh. Ya. Orang baca sholawat ada batasnya, nggak boleh sholawat sambil telanjang, nggak boleh. Mereka nggak berani. Di kamar mandi sholat nggak boleh. Nggak boleh. Sambil nggak boleh. Kencing nggak boleh sholat. Nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi kalau hati mengingat Allah nggak ada batas. Duduk, berdiri, BAB, kencing, sambil nongkrong, sambil rokokan, sambil makan, bahkan disuruh oleh Allah. Apa ada aturan? Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Berarti tidak ada batas. Dan satu amal ibadah yang tidak ada batas waktunya, bahkan dianjurkan, yaitu ibadah di dalam hati. Namanya sirri. Sirri itu apa? Di dalam hati. Nggak ada yang tahu. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak hatinya mengingat Allah, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan tajriban sendiri. Coba ada orang ini mancing, ya ini mancing 2 orang, sama-sama mancingnya, atau 3 orang saja. Ya, ini kecil ini, kasihan nggak jadi ya. Ya, yang mancing yang satunya ingat pada Allah, Allah. Hatinya ngomong. Yang satunya ngelamun, oh gimana, mungkinkah? Karena orang dipikirkan gitu, ngelamun itu. Sama enggak? Sama mancingnya enggak? Sama. Yang beda apanya? Enggak ada beda. Cuma Allah tahu yang membedakan apa. Hatinya yang satu dengan Allah, yang satu tidak. Ibu-ibu ke pasar berlima, yang 5 ini yang satu dengan Allah, yang 4 tidak. Sama jalannya ke pasar, sama belanjanya sama. Yang beda adalah hatinya. Kalau ingin berbeda, ya, kalau ingin jadi orang berbeda, bedakan hati. Hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Kadang-kadang ibu-ibu kalau bajunya ada sama, wah saya beli kok sama ini, saya marah. Ya, nggak suka. Tapi hati dengan Allah itu enak. Kalau hati sudah mengingat Allah, jadi sabar, jadi syukur, jadi apa? Tenang. Siapa yang bilang Gusti Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya kalimatnya hanya. Berarti tidak ada yang lain ya. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Coba ibu-ibu sekarang di sini mikir mana? Udah sore, ayam belum masuk, kambing belum masuk, karbu belum masuk, macan belum masuk, kucing belum makan, bingung. Ya. Ular belum masuk juga ya. Bingung nggak? Apalagi bapaknya ikut ngaji. Wah, ini bapaknya nyampe gini.
gimana sih? Saya tadi lupa gak pengen ngaji. Kepikiran ini. Ya ya. Kepikiran. Apalagi kalau anaknya lagi sekolah belum waktunya pulang, udah bingung bisa. Coba kali hatinya mengingat Allah. Ketika hati selalu mengingat Allah, ingat anaknya lagi di sekolah, ingat hatinya mengingat Allah. Karena hati mengingat Allah akan dibentuk oleh Allah, berdoa supaya gak susah. Ya Allah, sekarang anakku ini sekolah ya Allah. Apabila masih belajar, ya Allah jadikanlah belajarnya manfaat ilmunya dan barokah. Apabila sudah pulang berjalan pulang, ya Allah lindungi dan selamatkan ya Allah. Enak enggak? Enak enggak? Coba mikir opo anakku ya opo. Siapa bisa menolong? Enggak ada. Apalagi dua suaminya berangkat ke sawah, ya Allah. Suami saya berangkat ke sawah, ya Allah. Yang dicangkul tanahnya, ya Allah jadikanlah tanah itu barokah. Kalau nanam, ya Allah jadikanlah tanamannya barokah. Jadikanlah usahanya ini barokah, ya Allah. Dan lindungilah dari semua makhlukmu, misalnya ada ular, ada kalajengking. Gak akan karena doanya itu. Karena ingat Allah SWT. Saya ini pernah ngetes itu. Dulu saya tahun berapa ya? Tahun 2007 saya mulai dakwah di Jakarta. Gara-gara apa? Saya diundang di Jakarta itu gara-gara sepeda. Ada orang kaya, istrinya itu pramugari Garuda. Udah bapak-bapak mengirim pramugari wangi, penyanyi jadi pramugari. Tapi pamernya Ustaz itu, enggak. Itu mikir. Bapaknya itu Kapolda. Satu hari saya ditelepon. Jadi kenal saya punya santri ini orang Surabaya kerja di Jakarta, ada masalah datang ke rumah. Kalau selesai, namanya juga orang cerita. Kita telepon sama saya. Belum ada HP zaman begitu. Telepon itu masih nggak belum punya telepon. Saya tuh telepon tetangga, family dari istri. Saya masih belum punya rumah, masih 3M. Mangan melok moro tuwo, goreng mantu minggat, moro tuwo mati mantu marisi orang aja. Oh jadi begitu kalau saya ngomong. Para bapak ibu yang saya muliakan ditelepon saya. Ini namanya Gus Dur ya. Kata bapak, saya ini punya suami istri, anak saya 2, istri saya pramugari. Saya itu bingung rumah tangga, kenapa? Istri saya Kristen, saya Islam. Orang itu baru cinta ya. Kata ada bilang mengatakan kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa saya. Nah, ngomong mikir aku. Saya tak ngomong gitu. Kalau ada mana perang-perangan nyasar mau ada kasih Ustaz. Nah dia bilang mau apa Pak jenengan? Tolong didoain Gus. Saya nggak kenal istri saya supaya doain masuk Islam. Nggak mau saya Pak. Kenapa? Saya mau syaratnya 3. Apa itu? Tak doain 40 hari lagi. Sekarang tak doain sampai 40 hari. Kalau disetujui. Yang pertama dia mau Islam. Kalau nggak mau Islam, yang kedua cerai. Kenapa? Karena di dalam Islam nggak boleh kawin nikah itu suami tidak agama. Nggak boleh. Kalau zaman dulu walaupun sama Nasrani nggak apa-apa. Nasrani dulu yang sekarang beda. Karena kitabnya itu dulu benar. Kitab sekarang enggak. Dulu itu. Yang ketiga mati. Enggak enak semuanya. Jauh wes nggak klub jauh wes nggak bayar dan sampai yang minta doain aja tapi jangan terlalu nggak ada kan. Mungkin nggak bayar dari situ. Sama dengan orang aku di Lampung saya ada orang sakit. Jalannya miring-miring dulu, suaminya dijadi. Pagi ngaji saya diambil saat di jalan. Ustaz doain supaya istri saya itu apa? Istri itu kakinya kalau jalan nggak bisa. Dan saya berhubung juga. Sudah dulu itu batu. Lihat dia sudah. Ini bayar apa enggak? Kalau bayar 2 bulan baru sembuh. Kalau nggak bayar sekarang juga insya Allah waras. Mikir-mikir juga. Maksudnya gimana loh itu bilang? Kalau bayar 2 bulan lebih tak obati baru sembuh. Kalau nggak bayar sekarang juga insya Allah sembuh. Udah nggak bayar aja. Sakit. Udah jalan.
Udah sehat aja, udah. Nggak bayar nyuruh bulan. Nggak bayar swab, dilebos gini. Lah isomnya cemburu ya apa? Udah sampai. Nah, hari perjalanan saya muliakan akhirnya kepepet ya bang. Mau alhamdulillah. Pas 15 hari masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya saya diundang ke Jakarta. Saya cerita tentang toriko. Ilmu toriko itu ilmu yang menuntun seseorang untuk selalu ingat Allah. Kalau orang selalu ingat Allah, Allah akan jaga. Katanya, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Quran. Di hadis qudsi, apabila hambaku mengingatku sambil berdiri, berjalan, aku akan mengingatnya sambil berlari. Apabila hambaku mengingatku di saat sepi, aku akan mengingatnya saat ramai. Ada usaha. Ada urusannya masih banyak. Hari yang saya muliakan. Dan orang yang mengingat Allah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak percaya tadi itu, kapan aku akan kamu antarkan ke mana itu? Taman Safari. Kalau Taman Safari Jakarta itu bebas. Jadi masuk mobil, ruangan kosong itu, macan itu singa banyak, liar. Jelas singanya di atas. Kira-kira jaraknya dengan saya itu pas selain 5 jajar rumah itu. Nanti saya turun, begitu saya turun. Saya kuat, ada penjaganya nggak tahu ya. Begitu saya bekal, muatannya lorong. Hati saya bertasbih. Saya bilang hati saya ngomong, hei macan, singa, kalau kamu makan saya silakan. Santri kubu Surabaya pulang ngaji. Singanya mikir-mikir gitu. Nah kalau kamu nggak mau, kalau kamu mau makan nggak apa-apa bisa nih, kayak sarapan nggak apa-apa. Tapi santri di Surabaya sudah banyak kamu ajari ngaji, kamu yang ngajar kita kamu tadi bingung dia. Akhirnya matanya melek-melek, langsung merem. Itu saksinya banyak kan satu. Nah itulah perjalanan saya melihatkan. Kalau bapak-bapak ibu ingat Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihilangkan dari susah. Makanya saya menonton dalam hikam, beliau mengatakan susah itu sebab lupa kepada Allah, senang itu sebab mengingat Allah. Apapun permasalahannya, kalau hatinya selalu ingat Allah, doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa saya dulu gini. Doa ada kita pokoknya baca ya Gusti, berilah saya istri yang cantik. Tanya mbakmu ya orang enggak betulan jaku sampai enggak tahu. Saya bilang dari perjalanan yang saya muliakan, tapi belajar toriko bukan untuk itu ya, untuk mengingat Allah. Makanya di Al-Quran itu Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kenapa kita harus menyebut nama Allah? Ar-Rahman. Kalau bahasanya tukang moho welas, yang maha pemberi. Kalau kita ini para hadirin yang saya muliakan, rumong sorong Jawa itu ngerti, toto kromo, dikasih orang mesti mengucapkan terima, sering dikasih mestinya akan selalu ingat. Padahal Allah memberi kita banyak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ingat bapak-bapak yang saya muliakan ibu, kita lahir dalam keadaan suci, tidak ada pakaian sedikit pun, tidak ada dosa sedikit pun. Nanti kita harus kembali kepada Allah, harus keadaan kalau tidak mau salah nanti. Mana salah nanti? Suci apanya? Suci lahirnya, suci batinnya. Makanya perlu kita selalu ingat Allah. Ketika hati mengingat Allah, dosa lorotok semua terus. Setiap hati, setiap saat usahakan ingat Allah SWT. Nah, setiap 1 minggu sekali ada suluk ya, ada istighfar sehari, nah itu kita jalani. Tetapi sebenarnya intinya toriko, ilmu toriko itu ilmu yang membimbing, menuntun kita sehingga Allah SWT. Makanya Rasulullah ciptakan nurnya Rasulullah SAW ini, nur itu bertasbih. Lalu Allah ciptakan malaikat bertasbih. Lalu Allah ciptakan bumi, langit, semuanya bertasbih. Tanaman semuanya bertasbih. Apa dalilnya? Ada kadang-kadang orang yang level titik batu ireng-ireng itu sholat. Mau itu, saya itu suka lihat situ. Jadi saya suka lihat orang-orang suka menghujat orang Islam, supaya saya nggak mangkok. Jadi panjenengan kalau ingin belajar sabar ya, betul kiai-kiai ini ya, lihatlah orang-orang Islam saudara-saudara kita yang suka menghujat orang tahlilan, manakipan, sholawatan, zikir, dosa. Saya melihat, jangan marah. Itu
adalah bagian daripada umatnya Rasulullah. Kalau saya nggak mantap, saya buya ya alhamdulillah. Ya Allah, Gusti Allah gawe ini ya Allah gitu. Sampai marah-marah, nggak ada dalilnya. Sakarapmu, tak saya lihat supaya saya nggak mantap. Sama dengan gini, tapi jangan bilang istri saya, Mbak Mulia kasih tahu, ada nggak ya? Saya kalau lihat perempuan cantik, tak lihat terus. Sampai saya nggak senang. Nah ini, jangan tidur ya. Kalau makanya Mbak Mulia, nek undang saya, jangan dan istri ya, istri jadi masalah, ada ngomong kan? Anak istri ngomongnya hati-hati saya, karena istri belajar pasti saya. Loh, saya dulu belajarnya gitu. Karena apa? Tiap lihat perempuan kok goyang. Hati saya kok ingat padahal coplok. Biar jengkel-jengkel saya diem perapatan kelihatan banyak orang. Dulu yang tahun 90 saya belajar. Kan banyak tahun 90 perawan cekak-cekak banyak ya. Ini tahu ini. Makanya dia juga tahu ini belum tahu ini. Karena ini masih kecil itu. Nah itu saya lihat aja. Sampai saya nggak senang. Karena guru saya ngomong gini, Cak Nur pesennya. Kalau sampai lihat perempuan cantik sebelum tembok, insya Allah nanti saya akan diangkat oleh Allah, akan menjadi orang-orang soleh. Tak belajari. Nah sekarang lo santri hati kodoh. Bahkan itu saya tak bilang, hati nggak senang jelas dari orang itu. Nggak senang cuma karena Allah menjadikan anjing ini sebagai jodoh saya. Ya tak senang ini. Makanya begitu ya jenengan kayak itu tata tentang Pekanbaru nanti Mbak Mulia waduh dari ini kebetulan anak saya insya Allah nanti hari Jumat berangkat pondok di Yaman, jadi apa namanya ini dipersiapkan sama istri yang nggak bisa ikut. Silim salam ke Mbak Mulia katanya. Oh nggak ada ya soalnya nggak ada ya. Jadi para jamaah yang saya muliakan, makanya beruntung panjenengan didatangi kiai musliman diajaran zikir. Itu bukan main-main itu. Lalu Allah sehingga semua tanaman ini bertasbih. Ada Qur'annya, dalilnya. Sabbaha lillahi samawati wal ardi. Bertasbih apa-apa yang di langit dan di kecuali manusia dan jin. Tetapi manusia dan jin oleh Allah ada perintah di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi Allah ciptakan jin dulu, disuruh ibadah kepada Allah, lalu Allah ciptakan manusia namanya Nabi Adam. Kakek buyutnya jin namanya Sumia. Ada nggak namanya Sumia di sini? Ya. Jadi Allah pertama ciptakan jin namanya Sumia. Sumia ini beribadah kepada Allah SWT. Anak turunnya ibadah baru berapa tahun, ratus tahun baru sampailah Ajazil, yang mana dia juga beriman kepada Allah SWT, tetapi Ajazil sombong. Nah, makanya dia orang sombong nggak baik. Mau kiai, mau ustad, apa orang biasa, Allah nggak mau. Sombong itu apa sih? Sombong itu merasa lebih baik daripada yang. Makanya hati ini kalau tidak diisi, diterangi dengan zikir kepada Allah SWT, jadi lurah melete. Wow, itu. Dari tarik-tarik jadi RT dengan jadi orang kaya, beli motor, ada warung, terasa hebat. Ini makanya supaya nggak sombong, ya. Kita itu hati ini, iman itu perlu dihidupkan. Cara menghidupkan iman dengan hanya satu, ingat Allah. Jadi ibadahnya hati itu cuma satu, yaitu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan ingat Allah, yang lain tidak. Ya, ibadah lahir ada sholat wajib, ada sholat sunnah, zakat wajib, sholat sunnah, sedekah ya, puasa wajib, puasa sunnah, ya, haji dan umroh. Dan juga berbakti kepada orang tua, menghargai orang lain, menyayangi orang lain, terutama kepada sesama Islam, dan menyayangi semua makhluk Allah. Itu adalah amal-amalan sunnah yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah SWT. Makanya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa dialah yang paling tinggi derajat Allah. Ciri-ciri orang bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan ditambahi ulama, dan itu semua
ditandai dengan hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana suruh bertakwa kalau nggak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai kiai itu kalau nggak ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah sport buat cuma hubungan bertujuh ya. Makhluk di luar duit ya amblas. Iya macam-macam. Saya itu paling nggak seneng, nggak benci lah, nggak seneng aja. Pas kiai bakas duit, saya teliti kiai. Maaf dan biasa. Kalau ceramahnya ini nyinggung amplop, berarti hatinya selamat. Ingat dulu. Kalau dia itu ceramahnya ngerengek pemerintah, gak ente-ente, berarti ada kebencian dengan pemerintah. Kalau dia itu macam-macam ya. Kalau yang dipakai sedikit pada Allah ibadah, berarti itu dia itu ahli ibadah. Kalau dia baca sholawat, kita mau sholat berarti ahli sholawat. Kalau dipakai sih wis, jika karena dunia tiga harta, tahta, mau itu. Berarti dia itu yang minggu. Jadi para jamaah saya muliakan hati. Makanya kalau hati ini tidak dihidupkan dengan Allah, jangan berharap sudah hidup. Nggak akan ada penikmatnya, nggak akan ada tenangnya. Walaupun kaya miskin sama. Karena ketenangan itu Allah sudah pres, Allah sudah patri, Allah sudah paku, sudah kunci dikunci oleh Allah hanya satu dengan minat Allah. Makanya sahabat yang kaya, sahabat yang miskin sama-sama merasakan nikmatnya iman, nikmat Islam karena sama hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu yang saya muliakan, demikian ada saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Fatihah. Allahumma jami'i dalam Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi hajat wa tuhiyuna biyam sayyidat wa hafajat Allahumma la kulli nafsin wa kabat Allahumma barik bismillah Allahumma barik Allahumma barik Allahumma yassir lana umurna fi dunya turja'na Rabbi billahi ya Rabbi billahi Rabbana bizi qulubana ya Allah tolonglah kami, sempurnakanlah amal ibadah kami, terimalah amal ibadah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba yang selalu bersimpah sujud kepadamu ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba yang selalu bertasbih kepadamu ya Allah, baik pagi maupun petang, baik siang maupun malam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, ahli zikir, ahli mahabbah, ahli ma'rifah, ahli hidayah, ahli barokah ya Allah, dosa kami, dosa yang lalu maupun ya Allah ya Allah wasidana wa ufir lana mama doa ya wasyar amin ya Allah ya Allah subhanallah Allahumma ja'al ubuduna Allahumma yang ngapunten wonten lepatan dan maaf yang besar-besarnya. Nanti malam ada pengajian lagi, monggo kalau mau ikut perjalanan kurang lebih 10 jam kurang 1 jam. Ya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.